Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang mengasihi kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Keluaran 6 ayat 6. Tuhan Allah pembebas umatnya. Mungkin kita pernah mendengar Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, ikonik dalam sejarah penghapusan perbudakan tahun 1863. Juga William Wilberforce, politikus asal Inggris setelah bertobat dalam bimbingan pendeta John Newton, mendedikasikan hidupnya selama puluhan tahun memimpin gerakan penghapusan perdagangan budak di kerajaan Inggris. Kegigihannya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Praktek Perdagangan Budak tahun 1807. Meskipun lama baru pembebasan budak sepenuhnya terjadi, yakni di tahun 1833. Segala praktek perdagangan budak dan kebebasan budak dapat terlaksana. Dan yang menarik, setelah seabad dilupakan, baru Maret 2013 oleh Presiden Barack Obama mendirikan Monumen Nasional untuk menghormati sebagai seorang patriot Amerika sejati yang layak di antara pahlawan-pahlawan bangsa yang dicintai, yaitu Harriet Tubman, perempuan Afrika Amerika. Terlahir sebagai budak, ia merasakan kengerian perbudakan, mengalami kekerasan dan kerja paksa, dan dia dijuluki dengan nama Musa. Dia pernah mengalami siksaan untuk melindungi sesamanya, mengalami benturan besi yang sangat keras di kepalanya, dan 7 tahun kemudian dia baru pulih dari kesakitan itu. Selama tahun 1850-an, dia banyak menyelamatkan perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang diperbudak. Perbudakan baginya adalah hal yang hampir sama buruknya dengan neraka. Dan doanya yang selalu ia panjatkan kepada Tuhan, agar Tuhan membuatnya kuat dan mampu bertarung melawan perbudakan. Doa yang tulus dari siksaan karena perbudakan. Tuhan Allah kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub, mendengar doa teriakan erangan umatnya oleh karena kekerasan kerja paksa, perbudakan, dehumanisasi yang dilakukan oleh Firaun Mesir. Tuhan menempatkan diri kepada Musa dan memintanya menjadi utusannya kepada Firaun untuk membawa umatnya keluar dari rumah perbudakan. Kisah pembebasan Tuhan Allah kepada umatnya sungguh menjadi inspirasi yang kuat dan berakar bagi banyak tokoh-tokoh yang percaya kepada Yesus dan juga bagi gereja kita. Dan kita orang yang percaya sekarang ini untuk menolak setiap praktek perbudakan yang merendahkan derajat kemanusiaan. Tuhan telah mengangkat kita menjadi umatnya. Dia mengasihi dan melindungi kita dari semua bentuk penindasan dan penghinaan kemanusiaan. Tuhan Allah dialah pemilik kita, bukan manusia, sebesar apapun kuasa dan kekuatannya. Dan Tuhan menentang kesewenang-wenangan kepada umatnya. Dan hal inilah yang harus kita ketahui. Tuhan Allah penyelamat kita. Dia yang menjaga, melindungi, dan merawat kehidupan kita dari semua bentuk eksploitasi manusia. Allah di dalam Yesus Kristus telah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Karena itu mari kita tetap menghargai dan menghormati sesama manusia sebagai milik dan umat yang dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memiliki kami.
Dan biarlah kami mengetahui selalu Engkau yang empunya kami dan Engkau membuat kami menjadi milik-Mu. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus menghargai sesama kami manusia seperti Engkau Tuhan mengasihi kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu untuk setiap orang yang berjuang untuk gerakan kemanusiaan. Tuhan berkati dan tolong kami juga untuk mendukung setiap gerakan kemanusiaan. Dan ampunilah Tuhan setiap orang yang melakukan dehumanisasi kepada sesamanya. Dan teguhkan, kuatkan iman dari setiap orang-orang yang mengalami penindasan dan segala sesuatu yang menyiksa kehidupannya sebagai manusia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan selalu nyata untuk pembebasan umat-Mu. Karena Engkau di dalam Yesus Kristus telah menolong kami, menyelamatkan kami dari perhambaan dosa. Dan biarlah kami Tuhan setia mengikuti Engkau. Kami boleh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Allah, terpujilah Engkau yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.